Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Sampurasun. Ajaran kepemimpinan Jawa lebih banyak berupa karya sastra. Karya sastra tersebut seperti serat-serat kuno, wejangan, ceramah atau nasihat, prasasti dan sebagainya. Konsep itu diajarkan secara turun-temurun dari generasi satu kepada generasi selanjutnya. Sehingga jika memakai cara pandang metodologi ilmu pengetahuan barat, dari sini konsep-konsep itu kurang dapat diterima secara ilmiah. Oleh karena itu, inilah peran-peran generasi muda untuk perlu adanya penelitian lebih lanjut agar konsep-konsep dari budaya Indonesia bisa diterima semua orang atau bisa dikatakan menjadi ilmiah. Kecenderungan untuk menggali kearifan-kearifan lokal Indonesia masih rendah untuk dilakukan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga lebih suka memakai konsep atau teori dari luar negeri yang sudah jadi sehingga bisa langsung dipakai. Padahal terkadang suasana dan karakteristiknya berbeda antara Indonesia dengan luar negeri. Melimpah konsep lokal Indonesia, bahkan ini bukan hanya dalam bidang kepemimpinan saja. Konsep-konsep kepemimpinan Jawa, kebudayaan Jawa telah ada sejak zaman prasejarah. Kebudayaan Jawa adalah penjelmaan atau pengejawatahan budidaya manusia Jawa yang merangkum dasar pemikirannya, cita-citanya, semangatnya, fantasinya, kemauannya, hingga kesanggupannya untuk mencapai keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup lahir dan batin. Hakikat kebudayaan Jawa dalam segala perkembangannya paling tidak memuat 4 elemen dasar, yaitu kepercayaan kepada Sang Pencipta, Zat Maha Tinggi, penyebab segala kehidupan, penyebab adanya dunia dan seluruh alam semesta, yang awal dan yang akhir. Keyakinan bahwa manusia adalah bagian dari kodrat alam yang saling memengaruhi untuk mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin. Menjunjung tinggi sikap rukun dan damai terangkum dalam semboyan Memayu Hayuning Bawono, memelihara kesejahteraan dunia, memelihara keseimbangan hidup lahir dan batin. Karya-karya sastra Jawa banyak dijumpai adanya ajaran tentang kepemimpinan. Ajaran tersebut membicarakan bagaimana hubungan timbal balik yang ideal antara raja, negara, dan rakyat dalam rangka kehidupan bernegara, demi tercapainya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Tata Tentrem Kertoraharjo, tentram, makmur, sejahtera. Banyak sekali konsep-konsep kepemimpinan di Jawa ini, baik yang tersurat maupun hanya dalam lisan turun-temurun. Banyak sekali konsep-konsep kepemimpinan di Jawa ini, baik yang tersurat maupun hanya dalam lisan turun-temurun. Ada ajaran Astabrata, ada ajaran Ki Hajar Dewantara, ada ajaran Tripama, dan masih banyak lagi. Namun, ada kesamaan ajaran dalam setiap konsep-konsep tersebut, yaitu adanya kerjasama yang baik antara pemimpin dengan yang dipimpin. Untuk menjadi pemimpin, seorang pemimpin harus bisa arif dan bijaksana, serta memiliki pengetahuan yang luas. Pemahaman ini lebih condong kepada ajaran Manunggaling Kaulo Gusti. Walaupun ajaran ini masih ada perdebatan pro dan kontra dalam perkembangannya, inti dari semua konsep kepemimpinan, bahkan budaya Jawa, adalah adanya konsep Manunggaling Kaulo Gusti, yaitu bersatunya hamba dengan Tuhan. Konsep ini sebenarnya banyak penafsirannya, baik penafsiran apa adanya maupun penafsiran secara mendalam. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, Manunggaling Kaulo Gusti adalah manunggalnya bersatunya seorang pemimpin dengan rakyatnya. Demikian bijak dan adilnya seorang pemimpin, sehingga ia dicintai dan dihormati oleh rakyatnya, sehingga seakan-akan rakyat sudah manunggal bersatu dengan pemimpinnya.
Untuk itu, diperlukan usaha keras yang tulus ikhlas sehingga tercapailah kemanunggalan, kebersatuan tersebut. Jika memakai kacamata dengan konsep Barat, konsep kepemimpinan Jawa tidaklah demokratis. Adanya pemilihan umum menjadi indikator kemajuan demokrasi suatu wilayah. Sedangkan konsep Jawa lebih kepada mufakat. Karena dalam sejarahnya tidak ditemukan catatan adanya pemilihan umum. Menurut Abraham Lincoln, mendefinisikan demokrasi sebagai government of the people, by the people, for the people, atau jika dialih bahasakan ke bahasa Indonesia, adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dari uraian di atas, memang antara konsep Barat dengan konsep Timur berbeda, tetapi semua memang tergantung kultur masing-masing yang melatar belakangi. Walaupun tidak ada pemilihan umum, namun mufakat musyawarah dan gotong royong tercermin dari corak kepemimpinan Jawa. Karena kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konsep pemikiran Barat dan konsep pemikiran Jawa. Kekuasaan dalam konsep pemikiran Barat adalah abstrak, bersifat homogeni, tidak ada batasannya, dan dapat dipersoalkan keabsahannya. Sedangkan kekuasaan menurut konsep Jawa adalah konkret, bersifat homogeni, jumlahnya terbatas atau tetap dan tidak dipersoalkan keabsahannya. Dalam konsep kepemimpinan versi Barat sendiri masih terdapat bermacam-macam pendapat mengenai apa itu pemimpin, bahkan masih terjadi kerancuan antara pemimpin dengan manajer. Namun, sebagian besar definisi kepemimpinan mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan berkaitan dengan proses yang disengaja dari seseorang untuk menekan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain guna membimbing, membuat struktur, serta memfasilitasi aktivitas dan hubungan di dalam grup atau organisasi. Terdapat benang merah antara sebagian besar konsep yang dimaksud di atas dengan pembahasan kita mengenai kepemimpinan versi Jawa. Walaupun tidak secara khusus disebutkan, namun pola hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin itu harus sejalan. Inilah yang oleh kepemimpinan Jawa dimaksud manunggaling kaula Gusti. Mengenai bagaimana antara pemimpin dengan yang dipimpin tersebut bisa bersatu padu untuk kemajuan negara. Namun terkadang aktor-aktor yang menjalankan roda pemerintahan belum konsekuen menjalankan demokrasi. Inilah permasalahan dari sistem feodal yang sampai saat ini masih terasa dampaknya. Mereka telah paham dengan konsep kepemimpinan Jawa yang demokratis tersebut, namun terkesan ada keegoan yang masih mengotori jiwa kepemimpinan mereka. Karena di dalam diri pemimpin tersebut tercakup trias politika, mereka sebagai selaku legislatif, eksekutif, sekaligus sebagai yudikatif. Sehingga di mata rakyat, kekuasaan pemimpin Jawa adalah sangat besar. Rakyat tinggal sendiko dawu, siap laksanakan, derek kerso dalam, terserah kehendak raja. Dengan sangat tingginya kekuasaan pemimpin Jawa, raja, ratu, di dalam dunia pewayangan sampai digambarkan Gung Binatara, Bau Denda, Nyokrowati, sebesar kekuasaan dewa, pemeliharaan hukum, dan penguasa dunia. Sehingga dari situ terlihat tidak ada kontrol terhadap raja atau ratu. Mereka sangat absolut. Dampak lebih lanjut dari pola seperti tersebut menjadi ABS, asal Bapak senang. Memberikan tanda deskripsi zaman edan adalah terletak pada sikap masyarakat yang menyenangkan hati atasan. Sikap seperti ini merupakan buntut dari budaya feodalistik. Hal itu terjadi sebelum negara ini merdeka sampai pemerintahan Orde Baru. Bahkan pada zaman reformasi juga masih terjadi. Setiap teori itu tergantung tujuan dan konteksnya. Konteks di sini berupa kondisi masyarakat, keadaan ekonomi, maupun ranah-ranah lainnya. Sehingga tidak berarti mengesampingkan makna kata demokrasi dengan memakai budaya Jawa sebagai wacana kepemimpinan. Jika dipahami secara mendalam,
Jika pula memakai terjemahan bahwa demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat, maka bisa kita pahami lebih luas tanpa harus sama dengan yang disampaikan teori dari luar negeri. Semua dikembalikan kepada rakyat. Jika rakyat telah sepakat dengan jalan partisipasi, musyawarah, dan transparan, maka modal pemilihan bisa dilakukan dengan cara lebih mudah dan murah. Dalam tradisi Indonesia telah mengenal musyawarah dan gotong royong yang tertuang dalam Pancasila yang merupakan nilai azas, dasar, falsafah, dan pandangan hidup yang asli lahir dari Indonesia. Indonesia memiliki cara sendiri dalam menerjemahkan demokrasi, khususnya di sini dalam kaitan dengan kepemimpinan, karena pemimpin inilah yang menjadi titik kendalinya. Meliputi kepemimpinan dalam artian luas maupun dalam artian sempit yang terdiri dari setiap individu. Walaupun budaya di Indonesia itu sangat beragam, namun mempunyai satu kesamaan. Kesamaan tersebut terletak pada konsep kegotong royongan yang ada di setiap budaya di Nusantara. Selain itu, Indonesia termasuk ke dalam budaya Timur yang bercorak kepada hal-hal yang berbau gaib. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi pada konsep kepemimpinan di Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, sebagian Thailand, sebagian Filipina merupakan bagian dari budaya Induk yang berasal dari Kemaharajaan Majapahit Wilatikta. Wahyu dalam transisi kepemimpinan Jawa, pemimpin yang terpilih harus mendapatkan legitimasi dari anggotanya ataupun warga masyarakat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin dapat memiliki wewenang untuk memimpin secara resmi setelah mendapat legitimasi berdasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan dalam adat istiadat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Prosedur itu tentu saja dapat berbeda baik antara masyarakat yang satu dan yang lain maupun dari waktu ke waktu. Dalam masyarakat tradisional di Nusantara, misalnya, legitimasi atas kepemimpinan seseorang pada umumnya dilakukan melalui rangkaian upacara yang melibatkan kehadiran roh nenek moyang atau dewa-dewa. Pada zaman kerajaan, prosedur untuk melegitimasi kepemimpinan seorang dapat dilakukan melalui pemilihan bertingkat atau pemilih oleh sebagian masyarakat. Wahyu, nubuat, pulung, ngalamat, dan mimpi juga merupakan unsur-unsur yang berperan penting baik dalam pemilihan pemimpin maupun legitimasi atas kepemimpinannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kekuasaan dalam kepemimpinan, seorang harus menempuh berbagai jalan laku yang panjang. Kekuasaan dapat juga diperoleh melalui keturunan atau lewat kekuatan fisik. Pada zaman modern ini, kepemimpinan dapat pula diperoleh melalui pendidikan dan pemilihan berdasarkan keahlian atau spesialisasi. Untuk menduduki jabatan pada berbagai level, tidak lagi didasarkan terutama pada keturunan, melainkan pada tingkat pendidikan formal. Di dalam masyarakat Jawa, konsep kepemimpinan tradisional Jawa tidak bisa dilepaskan dari adanya wahyu. Menurut Weber, ada 3 sumber kekuasaan, yaitu tradisi, karisma, rasionalitas, dan legalitas. Ketiga hal itu sangat melekat dalam kekuasaan Jawa. Masyarakat percaya bahwa seseorang menjadi pemimpin telah mendapatkan kekuatan mistik sebelumnya. Kekuatan mistik itu diantaranya biasa dinamakan wahyu dan ada bentuk lain, yaitu pulung. Secara lebih lanjut, pulung dengan wahyu ada beberapa perbedaan, biasanya tergantung kedudukannya. Dalam masyarakat Jawa, pulung erat hubungannya dengan pemilihan kepala desa. Pulung dikabarkan berupa pola bercahaya yang sangat indah yang terbang,
Bola bercahaya tersebut bergerak malam hari sebelum pemilihan dari rumah mantan kepala desa menuju calon kepala desa yang akan menang. Berdasarkan penuturan masyarakat, rata-rata mereka mengatakan bahwa pulung tersebut bermacam-macam cara gerak. Ada yang terbang di langit, jeruntul-jeruntul, atau berjalan di atas tanah dan bergerak di dalam tanah. Pulung tersebut sebelumnya memasuki rumah dari para calon untuk mengetahui kelayakan si calon menjadi kepala desa. Akhirnya, pada malam sebelum pemungutan suara, pulung tersebut akan menuju calon yang tepat. Pulung inilah yang diperebutkan oleh para calon. Tidak jarang ada yang berdoa, tirakat, berziarah, sampai mengunjungi paranormal agar pulung tersebut berkenan tinggal di rumah calon kepala desa. Namun sayangnya hampir tidak ada masyarakat yang melihat pulung di malam sebelum pemungutan. Masyarakat pada umumnya akan membicarakan keberadaan pulung saat hasil pemungutan suara, hasil kepala desa diketahui. Dalam budaya Jawa, setidaknya ada 3 mengenai adanya tanda-tanda gaib yang diterima seseorang sebelum mendapatkan jabatan. Seperti yang pernah diungkap di atas, bahwa tanda itu lebih berupa cahaya atau biasa disebut teja. Hal ini akan dimengerti oleh orang yang telah memiliki daya linuih, sehingga pandai menggunakan ilmu titen, membaca pola dan yang diingat. Namun tidak selamanya keinginan itu berupa jabatan. Selain pulung, ada lagi teluh braja. Teluh braja merupakan keinginan manusia secara pragmatis, sesat dan sesaat, karena dilandasi iri dan kesombongan. Ada keinginan untuk menguasai yang dimiliki orang lain, kemudian berusaha untuk menyingkirkan orang yang dimaksud secara gaib. Keinginan yang dilandasi niat buruk itulah yang kemudian muncul yang namanya santet untuk dikirim kepada orang yang dimaksud. Maka yang berperan di sini adalah teluh braja. Wujud teluh braja konon berupa bola api besar, merah, dan tetes bagaikan air. Biasanya terlihat di waktu sore hari. Jika sebuah rumah kejatuhan teluh braja ini, maka akan ada yang sakit, kesedihan, percekcokan sampai meninggal dunia. Selain teluh braja, ada lagi, yaitu pulung pulang. Adalah cahaya berwarna biru cerah dan hijau terang, yang merupakan perpaduan cahaya emas, permata, dan timah. Pulung ini merupakan harapan baik dari seseorang. Orang yang menerima pulung biasanya akan mendapatkan keberuntungan atau kebejoan. Berbeda dengan teluh braja. Pulung turun ketika seseorang berkeinginan dengan usaha dan doa agar hajatnya terkabul. Doanya pun baik dan usahanya pun juga baik, tanpa ada usaha untuk menyakiti orang lain. Namun, orang yang kejatuhan pulung ini adalah orang niat mengejar keinginannya sendiri. Beda hal dengan wahyu. Sebenarnya sama seperti pulung, mirip-mirip. Namun yang membedakan terletak pada tujuan orangnya. Jika pulung niatnya hanya untuk dirinya sendiri, maka wahyu ini demi kemanfaatan umum. Niatnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia berusaha dan berdoa agar alam raya ini damai, aman, makmur, dan sejahtera serta adil. Sebagai tanda kalau orang telah mendapatkan wahyu adalah akan menerima daru. Daru sendiri adalah cahaya kuning seperti kunyit sebesar buah kelapa. Selanjutnya ada pralambang. Sedangkan pralambang itu lebih kepada tanda-tanda yang menjadi permulaan atau awal bahwa kelak seseorang tadi akan menjadi orang penting. Pralambang ini merupakan tahap awal seseorang mendapatkan wahyu. Pralambang ini seperti ketika Ki Ageng Pemanahan meminum kelapa cengkir gading milik Ki Ageng Biru.
Wahyu menjadi alat legalitas kekuasaan raja sebelum dia naik tahta. Wahyu merupakan sarana Tuhan memilih manusia menjadi raja, yang ditugaskan menjadi wakilnya untuk mengurusi dunia. Bukti bahwa kekuasaan raja bersifat ilahi ditandai oleh datangnya wahyu kepada calon raja. Orang yang telah menerima wahyu, maka wajahnya akan bersinar penuh kewibawaan. Wahyu pun bisa hilang dan pergi dari dalam diri raja jika telah datang raja tersebut mangkat, turun tahta, ataupun raja tidak layak lagi bertahta. Cerita datangnya wahyu tidak hanya dijumpai dalam dunia kewayangan saja, tetapi juga dalam berbagai peralihan kekuasaan. Seperti dari Majapahit ke Demak, demikian juga saat Amangkurat II, Pangeran Puger naik tahta. Sebelum menerima wahyu, calon raja tersebut wajib melakukan pertapaan yang panjang. Sepertinya antara wahyu atau pulung dengan bertapa tidak bisa dipisahkan, merupakan satu paket tersendiri. Wahyulah yang memilih orangnya, bukan orang yang memilih wahyu. Hati manusia yang mulai taat ibadah, baik dan rendah hati inilah yang merupakan jiwa yang disukai wahyu. Hal ini seperti yang dimuat dalam cerita pewayangan Jawa, karena bagi orang Jawa, dunia pewayangan sangat berarti bagi mereka. Cara mencari legalitas yang lain dengan memohon restu dari para ulama. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, khususnya di Jawa, restu para wali menjadi sangat penting untuk dianggap sah di mata rakyat. Dalam penobatan raja atau sultan, ulama merupakan perangkat penting untuk melantik seseorang raja. Biasanya ulama paling sepuh yang menjadi tujuan para raja untuk memohon doa restu. Bahkan Sultan dari Ternate pernah mencari restu kepada Sunan Giri untuk penobatannya. Pada waktu Sultan Hadiwijaya tidak mampu atau tidak bisa atau tidak diizinkan membuka pintu makam Sunan Pandanaran, Bayat menunjukkan bahwa Sultan sudah tidak mendapatkan restu kembali untuk melanjutkan sebagai raja, walaupun sang ulama telah meninggal dunia. Dalam babat Tanah Jawi diceritakan bahwa Sultan Hadiwijaya dari Pajang sowan ke Giri untuk memohon doa restu kepada Sunan Prapen sehubungan pengangkatannya sebagai raja. Diceritakan bupati dari Madura, Sidayu, Lasem, Tuban, dan Pati berkumpul untuk menyambut kedatangan Sultan Pajang. Sunan Prapen memerintah di Giri sangat lama, yaitu di tahun 1548 hingga 1605. Kekuasaannya di bidang rohani telah membuat para raja baru untuk tunduk dan patuh padanya. Restu ulama seakan dihapus pasca penyerangan Sultan Agung dari Mataram Islam ke Istana Giri Kedaton, yang merupakan pusat kekuasaan Sunan Giri beserta keturunannya. Penyerangan ini diawali adanya pemberontakan Giri Kedaton yang tidak mau tunduk kepada Mataram Islam. Setelah itu, penulis belum menemukan referensi bahwa raja-raja harus dilantik seorang ulama. Jika berguru atau meminta petunjuk untuk mencari wahyu, atau mencari bekal menjadi raja, mungkin dilakukan oleh setiap calon raja kepada para ulama, selain prosesi mencari wahyu. Tetapi pada zaman Belanda, pelantikan bukan dilakukan oleh ulama, tetapi oleh Belanda sendiri. Menepis ramalan secara harfiah, Ratu Adil adalah seorang ratu atau pemimpin yang adil, yang memimpin orang-orang adil dan menyebarkan keadilan untuk tercapainya kesejahteraan. Namun, Ratu Adil merupakan konsep kepemimpinan asli Indonesia, khususnya Jawa. Konsep ini berasal dari ramalan para leluhur bangsa ini, khususnya ramalan Joyoboyo yang kemudian diubah oleh Raden Ngabeni Ronggowarsito, seorang pujangga besar Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat. Berdasarkan ramalan Ronggowarsito, Ratu Adil ada 7. Dan yang pertama sampai ke-6 memiliki kecocokan kriteria dengan Presiden RI. Dari yang pertama sampai yang ke-6. Sedangkan yang terlaksana saat ini adalah yang ke-7. Yang kebetulan Presiden RI yang akan datang juga ke-7. Jadi,
Jika boleh dikatakan bahwa presiden ketujuh ini adalah Ratu Adil ketujuh, namun setidaknya kenetralan dan objektivitas buku ini hanya dipertaruhkan jika menyebutkan satu tokoh. Alangkah baiknya jika membahas sedikit mengenai dinamika dari Ratu Adil itu sendiri. Berkaitan dengan ramalan, Ratu Adil merupakan sebuah konsep tentang pembebasan. Konsep ini dikenal di seluruh belahan dunia, walaupun dengan istilah yang berbeda-beda. Ini sebenarnya merupakan dari adanya harapan akan zaman yang terbebas dari zaman Edan. Ciri dan perlambang zaman Edan dalam ramalan Joyoboyo ialah kekacau balauan yang total luas mendalam. Alam pun turut dihajar kelainan. Situasi dan kondisi objektif manusiawi dan kehidupan syarat dengan penyimpangan di segala sektor. Ratu Adil merupakan tokoh yang akan membebaskan bangsa dari zaman Edan. Berulang kali dalam catatan sejarah selalu memunculkan aliran mesianisme yang oleh masyarakat Jawa disebut Ratu Adil. Sehingga yang terjadi setiap ada permasalahan, masyarakat menganggap bahwa Ratu Adil akan muncul dan akan menyelamatkannya.